Halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan membahas cerita dari film animasi terbaru Spider-Man Across the Spider-Verse 2023. Dan peringatan video ini akan mengandung konten full spoiler dari awal sampai akhir. Jadi Mimin harap kalian yang nonton video ini merupakan orang yang tidak keberatan dengan konten spoiler ataupun sudah menonton filmnya terlebih dahulu di bioskop. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke pembahasan cerita dari film Spider-Man Across the Spider-Verse. Cerita ini dimulai dengan diperlihatkan Gwen yang sedang bermain drum bersama anggota bandnya. Namun di sana Gwen terlihat tidak fokus bermain drum karena ia teringat dengan kenangan masa lalunya Miles Morales. Di ingatan Gwen juga kita diperlihatkan dengan ringkasan cerita yang terjadi di Spider-Man pertama, yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse. Gwen yang bermain drum dengan perasaannya bermain drum sampai melebihi musik mereka, membuat teman-teman Gwen sadar jika Gwen sekarang sedang tidak baik-baik saja. Teman-teman Gwen meminta kepada Gwen untuk bercerita apa yang terjadi, tetapi Gwen tidak mau dan ia memutuskan untuk keluar dari band itu. Terlihat kemanapun Gwen pergi, Gwen selalu memikirkan Miles. Gwen merasa kalau dirinya telah kehilangan sosok seperti Miles, karena dulunya Gwen memutuskan untuk tidak memiliki teman lagi setelah kehilangan Peter. Dulunya Peter Parker di universe Gwen merupakan teman baik Gwen, namun Peter Parker di universe ini bukanlah seorang Spider-Man. Ia hanya manusia biasa tanpa adanya kekuatan. Tetapi Peter Parker di sini sangat kagum dengan Spider-Woman. Ia selalu memoto Spider-Woman itu lalu diperlihatkan kepada Gwen, yang padahal Spider-Woman tersebut merupakan Gwen. Peter Parker yang tidak memiliki kekuatan selalu mendapatkan bulian dari teman-temannya. Merasa dirinya selalu ditindas, Peter Parker memutuskan untuk meminum serum buatan Dr. Connor yang membuat Peter Parker berubah menjadi The Lizard. Setelah Peter Parker berubah menjadi The Lizard, Peter Parker langsung membalaskan dendamnya kepada orang yang telah membulinya. Di saat itu untung saja ada Gwen yang berusaha untuk menghentikan Peter. Namun di sini Gwen tidak tahu jika The Lizard tersebut merupakan Peter. Akibat pertarungan mereka membuat bangunan sekolah mereka rusak, yang membuat Peter kejatuhan oleh reruntuhan. Hal itu membuat Peter kembali ke wujud normalnya. Namun sangat disayangkan nyawa Peter tidak terselamatkan. Tetapi sebelum Peter Parker kehilangan nyawanya, ternyata Peter sudah tahu jika Spider-Woman ini merupakan Gwen. Peter Parker menyampaikan kalau dirinya hanya ingin menjadi seorang spesial seperti Gwen. Lalu Peter Parker pun kehilangan nyawanya. Namun tidak lama setelah kepergian Peter, ayah Gwen yang merupakan polisi datang ke tempat tersebut untuk memeriksa keadaan. Di sana ia melihat adanya Spider-Woman yang sedang bersama Peter. Dengan segera Gwen pergi dari sana, tetapi hal ini membuat ayah Gwen berpikir jika Spider-Woman merupakan orang yang telah membunuh Peter Parker, dan itu alasan kenapa Gwen tidak mau memiliki teman lagi. Tetapi alasan tersebut telah terpatahkan setelah bertemu dengan Miles. Di dalam hati Gwen, ia sangat ingin sekali bertemu dengan Miles, tetapi hal tersebut hampir tidak mungkin bagi Gwen karena Miles yang berbeda universe dengan dirinya. Ayah Gwen yang sangat dekat dengan Peter Parker tidak rela kehilangan Peter karena Peter sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Ayah Gwen berjanji kepada dirinya sendiri untuk menangkap Spider-Woman atas tindakannya mencelakakan Peter Parker. Di saat Gwen telah kembali ke rumah, ia bertemu dengan ayahnya. Di sana ayah Gwen memberitahu kepada Gwen kalau dirinya akan terus mengincar Spider-Woman sebagai target utamanya. Karena kondisi dari kedua hati mereka yang sedang buruk, Gwen memutuskan untuk langsung memeluk ayahnya. Namun tidak lama kemudian, ayahnya mendapatkan laporan kalau telah terjadi penyerangan di sebuah museum. Ayah Gwen pun langsung segera pergi ke tempat TKP karena ia sangat yakin jika Spider-Woman akan muncul di sana. Sedangkan Gwen dengan segera memakai spider suit-nya untuk pergi ke museum juga. Ayah Gwen yang telah sampai di tempat TKP mendapatkan laporan kalau penyerangan ini telah dilakukan oleh seorang penjahat yaitu Vulture. Namun di saat itu Spider-Gwen muncul menangkap mereka semua menggunakan jaringnya agar para polisi tidak berusaha untuk menangkap dirinya. How's the manhunt for me going? Di dalam museum, Spider-Gwen bertarung melawan Vulture. Namun Gwen sadar jika Vulture yang ia lawan bukan Vulture yang ia kenal. Apalagi Vulture tersebut mengalami glitch yang membuat Gwen sadar kalau Vulture ini berasal dari dimensi lain. Walaupun berasal dari dimensi lain, Vulture tetap saja merupakan seseorang yang jahat. Gwen langsung maju menghentikan Vulture itu. Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba saja Gwen mendapatkan bantuan dari Spider-Man 2099
bantuan Miguel O'Hara yang keluar dari portal dimensi. From another dimension. Gwen berbicara kepada Miguel kalau ia sudah tahu jika Miguel ini berasal dari dimensi lain menggunakan jam tangan yang berada di tangan Miguel, yang dimana alat tersebut bernama Gizmo. Lalu Gwen bersama Miguel bertarung melawan Vulture, tetapi di tengah pertarungan mereka, Miguel sedikit menyinggung Gwen waktu kejadian di Spider-Man pertama, tepatnya kerusakan yang telah terjadi pada collider milik Kingpin, menyebabkan terjadinya perpecahan lubang antar dimensi, yang lalu menyebabkan beberapa tokoh keluar dari dimensi mereka ke dimensi lain. Miguel di sini bertugas untuk mengembalikan mereka kembali ke dimensi mereka, serta Miguel sedikit menyinggung pada kejadian Spider-Man Far From Home, yaitu di Universe 1999, yang dimana di sana Dr. Strange telah membuat gerbang antar dimensi bersama Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland. Walaupun mereka berdua melawan Vulture, mereka masih belum sanggup mengalahkannya. Jadinya Miguel meminta kepada Layla untuk mengirimkan bantuan, yang dimana bantuan tersebut merupakan Spider-Woman yaitu Jessica Drew. Gwen yang baru pertama kali melihat Jessica Drew merasa sangat kagum kepadanya. Gwen merasa jika Jessica Drew bisa mengajarinya cara menjadi Spider-Woman yang baik, yang tak disangka juga jika Jessica Drew sekarang sedang berada di kondisi hamil. Di tengah pertarungan mereka, Jessica Drew melihat potensi yang besar dari Gwen. Jessica Drew menawarkan kepada Miguel untuk mengajak Gwen masuk ke dalam tim mereka, tetapi Miguel menolaknya. Di tengah pertarungan mereka, Vulture terbang keluar museum dan ia menembakkan helikopter, membuat helikopter tersebut terjatuh. Untungnya berkat kerja keras dari Gwen serta bantuan dari Miguel dan Jessica Drew, mereka berhasil menyelamatkan helikopter serta pilot helikopter itu. Sedangkan Vulture juga telah ditangkap oleh Miguel. Di saat Gwen yang sedang beristirahat, tiba-tiba saja ada ayahnya Gwen yang datang menodongkan pistol kepada dirinya untuk menangkap Spider-Woman karena telah membunuh Peter Parker. Sayangnya Gwen tidak bisa melawan karena ia telah kehabisan jaring. Ditambah lagi ayahnya Gwen melepaskan tembak peringatan kepada Gwen yang membuat Gwen semakin panik. Gwen pun mau tidak mau harus membuka topengnya agar bisa menghentikan ayahnya. Ayah Gwen yang melihat itu pun sangat terkejut. Gwen berusaha menjelaskan kalau dirinya tidak membunuh Peter Parker, tetapi tak disangka ayah Gwen tetap berniat untuk menangkap Gwen. Untungnya di saat itu ada Miguel yang datang menghentikan ayah Gwen. Jessica Drew pun merasa sangat kasihan kepada Gwen. Ia meminta kepada Miguel untuk mengajak Gwen juga pergi ke tempat mereka. Awalnya Miguel masih tidak mau membawa Gwen, tetapi karena melihat Gwen yang kasihan, Miguel pun memberikan kesempatan kepada Gwen untuk masuk ke dalam tim mereka dengan Miguel memberikan Gizmo kepada Gwen. Lalu Gwen pergi meninggalkan ayahnya ikut bersama Miguel dan Jessica Drew. Lalu kita berpindah ke Universe Miles yaitu Earth 1610. Di sana kita diperlihatkan dengan kedua orang tua Miles yang berada di ruangan guru bersama guru Miles untuk membicarakan nilai Miles. Tetapi pembicaraan mereka belum dimulai karena Miles tidak berada di sana. Mereka masih menunggu kehadiran Miles. Lalu kita berpindah ke tempat lain yang berada di minimarket. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang penjahat yang bernama Spot sedang berusaha merampok ATM menggunakan kekuatannya, yaitu sebuah lubang portal dimensi. Tetapi aksi Spot telah ketahuan oleh penjaga toko, membuat Spot harus berhadapan melawan penjaga toko itu. Tetapi di saat perkelahian mereka, ternyata sudah ada Spider-Man Miles yang mengawasi mereka. Miles yang baru pertama kali melihat Spot merasa aneh melihat tubuhnya yang dipenuhi oleh lubang. Apalagi terlihat jika Spot ini masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Di saat itu Miles mendapatkan pesan dari ayahnya yang sedang menunggu dirinya. Jadinya Miles harus segera mungkin mengalahkan Spot agar bisa bertemu dengan ayahnya. Di pertarungan Miles melawan Spot, terlihat jika Miles sekarang sudah sangat berpengalaman menjadi Spider-Man. Setelah 1 tahun ia menjalani hidupnya sebagai Spider-Man. Bahkan Miles bisa menjawab chat ayahnya di tengah pertarungannya melawan Spot. Hal ini membuat Spot jengkel karena Miles telah meremehkan dirinya. Oh, turn off your phone in a movie theater. No, go ahead. Take... I got it. Believe him.
Sampai pada akhirnya Miles berhasil menghentikan Spot dengan mengikat Spot menggunakan jaringnya. Miles pun dengan segera pergi kembali ke kamarnya lalu pergi menemui ayahnya serta ibunya yang berada di kantor gurunya. Di sana guru Miles menjelaskan jika Miles ini merupakan murid yang cerdas. Ia selalu mendapatkan nilai yang bagus kecuali di pelajaran bahasa Spanyol. Tetapi hal tersebut tidak terlalu bermasalah bagi pendidikan Miles. Gurunya Miles ingin mengajak mereka berbicara mengenai masa depan Miles, yaitu jenjang selanjutnya pendidikan Miles yang sepertinya akan cocok di Universitas Princeton di New Jersey. Ibunya Miles yang mendengar itu tidak setuju karena tempat tersebut yang sangat jauh. Ia merasa Miles sekolah di sini cukup baik, namun Miles menyampaikan kalau ia ingin belajar di sana karena di sana mengajari tentang kuantum serta materi gelap. Miles yakin jika dirinya belajar di sana maka dirinya bisa membuat sebuah mesin dimensi yang dapat memindahkan dirinya ke dimensi lain. Tetapi di saat perdebatan tersebut tiba-tiba saja Spider-Sense Miles merasakan adanya bahaya yang ternyata Spot telah berhasil bebas dari jaring ikatan Miles. Miles pun langsung beralasan kalau dirinya harus segera pergi dari sana karena memiliki urusannya sangat mendesak. Sedangkan ayahnya Miles juga mendapatkan laporan tugas mengenai keberadaan Spot, membuat ayahnya Miles juga harus segera pergi menangkap Spot. Miles yang telah kembali ke kamarnya langsung menggunakan kostumnya dan mengejar Spot. Pertarungan Miles melawan Spot membuat mereka terbawa ke tempat ayahnya Miles. Jadinya ayahnya Miles ikut membantu Spider-Man menangkap Spot. Tetapi karena Spot yang dapat berpindah-pindah tempat membuat mereka sangat kesulitan untuk menangkap Spot. Sampai pada akhirnya mereka terbawa ke tempat reruntuhan dari Alchemax. Di sana Spot menjelaskan kalau dirinya lah yang telah membuat Miles menjadi Spider-Man, yang dimana ternyata Spot ini dulunya merupakan seorang ilmuwan dari Alchemax. Ia ditugaskan untuk mengembangkan mesin Collider bersama Doc Ock, yang dimana percobaan mereka membawa laba-laba dari dimensi 42, yang dimana laba-laba tersebut merupakan laba-laba radioaktif yang telah menggigit Miles, membuat Miles menjadi Spider-Man seperti sekarang. Sedangkan Miles telah membuat dirinya menjadi orang jahat, yang dimana waktu Miles menghancurkan mesin Collider, Spot yang masih menjadi manusia biasa berada di sana untuk mengendalikan mesin Collider. Tetapi karena mesin tersebut meledak membuat ilmuwan itu masuk ke dalam Collider dan ia berubah menjadi seperti sekarang. Akibat perubahan ini dirinya kehilangan kehidupannya. Keluarganya sudah tidak mau lagi bertemu dirinya dan dirinya dipecat dari pekerjaannya. Spot yang kesal kepada Spider-Man Miles mencoba untuk menyerang Miles, tetapi karena Spot tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri membuat Spot masuk ke dalam lubang dimensi buatannya sendiri. Tetapi karena ayah Miles tidak berhasil menangkap Spot membuat ayah Miles kecewa terhadap dirinya sendiri karena barusan ia juga memiliki masalah dengan anaknya. Miles mencoba mendengarkan permasalahan ayahnya agar dirinya bisa memahami perasaan ayahnya, yang intinya ayahnya Miles bercerita kepada Spider-Man Miles kalau dirinya sulit untuk bisa memahami kehidupan anaknya, yang padahal ayahnya Miles hanya ingin dirinya tidak kehilangan anaknya. Miles yang mendengar itu pun mengerti permasalahan dari ayahnya. Ia menyarankan kepada ayahnya Miles untuk memberikan kesempatan kepada anaknya memilih jalan hidupnya sendiri. Lalu Miles pun pergi meninggalkan ayahnya. Sedangkan Spot sekarang berada di dalam lubang dimensinya sendiri. Di sana terdapat banyak sekali lubang dimensi yang dimana lubang tersebut terhubung ke dimensi lain, seperti dimensi kartun 90-an, dimensi Lego, dan dimensi Venom dari Eddie Brock. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja Spot tertarik kembali ke dalam dimensinya, yaitu dimensi Miles Earth 1610. Tetapi sekarang tubuh Spot tidak memiliki lubang lagi, jadinya dirinya harus membuat Collider untuk membuat lubang dimensi kembali, lalu berpindah ke dimensi Lego. Di sana ada Peter Parker yang merupakan Spider-Man Lego dari Earth 13122 yang barusan ia melihat kemunculan Spot di depan kantornya. Ia dengan segera menghubungi Miguel untuk memberitahu informasi kemunculan Spot di universe-nya, yang dimana kemunculan ini disebut sebagai anomali. Miguel berterima kasih kepada Spider-Man Lego dan ia akan segera mengutuskan seseorang untuk menangkap Spot. Kembali kepada Miles, ia sekarang telah kembali ke rumahnya, yang dimana sekarang tempat tinggalnya sedang melakukan pesta. Tetapi karena kedatangan Miles yang sangat terlambat membuat kedua orang tua Miles sangat kesal kepada Miles. Orang tua Miles menanyakan kepada Miles kenapa Miles selalu berusaha menghindar dari mereka. Miles menjawab kalau dirinya hanya memiliki urusan pribadi saja. Hal ini membuat orang tua Miles semakin kesal
kesal karena Miles yang tidak terbuka dengan mereka. Mereka pun saling berdebat satu sama lain sampai membuat orang-orang di sana melihat ke arah mereka. Perdebatan itu berakhir dengan Miles kembali ke kamarnya. Kedua orang tua Miles melakukan ini karena mereka takut jika mereka akan kehilangan anak mereka yang semakin lama semakin dewasa. Tetapi di saat itu tak disangka ada portal dimensi yang muncul, yang secara mengejutkan Miles. Gwen keluar dari portal dimensi itu. Di sana mereka berdua saling menyadari kalau mereka saling rindu satu sama lain. Dengan Gwen memeluk Miles, sedangkan Gwen melihat adanya lukisan yang dipenuhi oleh dirinya di dalam buku bergambar milik Miles. Kemudian Gwen bersama Miles berayun mengelilingi kota. Oh my gosh, there's this lady, Jess Drew. With all the best spider people in it? Thanks. Oh yeah? The whole thing was his idea. Easy. You're a good guy. I'd pay good money to see Miguel. Oh, he's like a ninja. Months is kind of a long time, isn't it? So how long ago did they invite you? Look at you. Look at me. Sambil Gwen menceritakan kalau dirinya telah bergabung bersama sebuah organisasi elit yang di dalamnya banyak sekali Spider-Man berpengalaman untuk menjaga Spider-Verse, yang kali ini banyak sekali anomali yang keluar dari dimensi mereka. Gwen menceritakan kalau dirinya telah bergabung dengan organisasi tersebut sudah beberapa bulan. Miles yang mendengar itu pun terkejut kenapa dirinya tidak diundang oleh organisasi itu. Tetapi di saat mereka sedang berayun, Gwen secara diam-diam pergi meninggalkan Miles untuk menaruh sebuah kamera secara sembunyi-sembunyi, yang kamera itu mengarah kepada Spot karena ternyata Gwen datang ke Universe Miles untuk ditugaskan menangkap Spot. Lalu Gwen datang kembali bertemu dengan Miles dan mereka berdua pergi duduk di atas menara jam secara terbalik. Gwen memberitahu kalau dirinya sangat senang sekali bertemu dengan Miles karena Gwen menganggap Miles merupakan temannya sangat dekat setelah kematian dari Peter Parker. Gwen juga memberitahu tentang kehidupan Gwen lain yang hidup di universe berbeda, yang dimana ada Gwen yang jatuh cinta kepada Spider-Man, tetapi di berbagai universe lain hal tersebut tidak berakhir dengan baik. Kemudian Miles mengajak Gwen pergi ke tempatnya untuk memakan beberapa cemilan yang berada di sana, sambil Miles menanyakan apakah dirinya diperbolehkan untuk pergi ke tempat mereka bertemu dengan Miguel yang merupakan pemimpin dari Gwen. Tetapi sepertinya Gwen tidak mau membawakan Miles ke tempat Miguel dengan alasan yang masih disembunyikan oleh Gwen. Lalu kedua orang tua Miles datang ke sana untuk melihat mereka berdua. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Gizmo milik Gwen memperingatkan kepada Gwen untuk melanjutkan misinya. Gwen pun mau tidak mau harus melanjutkan misinya meninggalkan Miles, membuat Miles merasa sedih karena begitu cepat berpisah dengan Gwen. Ibunya Miles yang melihat itu merasa bersalah kepada Miles karena ia merasa kalau dirinya bersama suaminya terlalu mengekang kehidupan Miles. Jadinya ibu Miles memperbolehkan Miles untuk pergi mengejar Gwen. Miles yang mendengar itu pun sangat senang dengan segera ia pergi mengejar Gwen. Miles secara diam-diam mengikuti Gwen dari belakang sampai akhirnya mereka berdua telah tiba di sebuah apartemen yang di dalam sana memiliki barang-barang dari seorang ilmuwan. Gwen mencoba melihat rekaman dari kejadian tempat itu menggunakan alat gizmonya, yang ternyata sebelum mereka sampai di sini, Spot telah melakukan sebuah percobaan dari prototipe mini collidernya untuk mengembalikan lubang-lubang hitam yang berada di tubuhnya menggunakan materi gelap, yang dimana percobaan Spot berhasil. Ia pun dapat berpindah dimensi kembali menggunakan titik hitam tersebut. Hal ini pun membuat Gwen sangat panik karena ia telah gagal untuk menangkap Spot. Sangat disayangkan kegagalan dari Gwen telah diketahui oleh Jessica Drew, membuat Jessica Drew sangat kecewa kepada Gwen karena telah lalai dalam menyelesaikan misinya. Gwen meminta kepada Jessica Drew untuk tidak melaporkan hal ini kepada Miguel. Ia berjanji kepada Jessica Drew kalau ia akan berhasil menyelesaikan misi ini dan memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Jessica Drew pun mau memberikan Gwen kesempatan lagi. Ia akan memberikan kesempatan kepada Gwen 1 jam. Jika Gwen gagal maka ia akan melaporkan ini kepada Miguel
Miguel. Di dalam hati Gwen mengucapkan selamat tinggal kepada Miles karena sepertinya dirinya tidak akan bisa bertemu lagi dengan Miles. Lalu Gwen pun memasuki portal dimensi. Miles yang telah melihat semua kejadian itu merasa bersalah kepada Gwen. Ia pun memutuskan untuk membantu Gwen dengan memasuki portal dimensi, yang dimana portal dimensi itu membawakan Miles ke Earth 5101, yaitu universe dari Spider-Man India. Tetapi karena Miles yang tidak menggunakan gizmo, membuat tubuh Miles mengalami glitch. Di dalam universe itu, Miles berhasil menemukan Gwen yang sedang bertarung melawan Spot. Hal ini pun membuat Gwen sangat terkejut. Di tengah pertarungan mereka dibantu oleh Spider-Man India yaitu Pravitir Prabhakar. Kehidupan dari Pravitir Prabhakar ini hampir sama dengan kehidupan Spider-Man pada umumnya. Ia memiliki kehidupan menjadi seorang Spider-Man, menjadi seorang pelajar, serta memiliki pacar bernama Gayatri. Dan Gayatri ini memiliki ayah seorang polisi bernama Inspektur Singh. Lalu pertarungan mereka bertiga melawan Spot pun kembali berlanjut, yang dimana Spot datang ke universe ini untuk mengincar tempat Alchemax. Lebih tepatnya ia ingin meningkatkan kekuatannya dengan mesin collider yang berada di universe ini. Di dalam bangunan Alchemax, Spot dengan sangat mudah berhasil menguasai tempat itu. Ia juga telah mengaktifkan dinding pelindung agar 3 Spider-Man tidak bisa mengganggu dirinya. Miles mencoba menghancurkan dinding itu dengan menyerap listrik yang berada di dinding itu agar nanti Miles dapat mengeluarkan ledakan listrik dari tangannya. Untungnya di saat itu ada Spider-Man Punk yang datang membantu mereka, yaitu Hobie Brown. Hobie Brown dengan sangat mudah berhasil menghancurkan dinding itu. Dalam pertarungan 4 Spider-Man melawan Spot, mereka sangat kesulitan menyerang Spot karena sekarang Spot telah sangat hebat mengendalikan lubang teleportasinya. Sampai pada akhirnya Spot telah berhasil mengaktifkan collider itu. Spot pun memasuki collider yang membuat kekuatan Spot semakin meningkat. Bahkan warna putihnya hanya tersisa di beberapa bagian. Namun karena bangunan Alchemax akan hancur, keempat Spider-Man langsung pergi dari sana. Tetapi Spot memotong bangunan Alchemax itu yang membuat bangunan itu akan menabrakkan dirinya ke arah jembatan dan bangunan lain. Dengan segera keempat Spider-Man melakukan evakuasi besar-besaran. Mereka memasuki bangunan dan pergi ke jembatan untuk mengungsi para penduduk. Gayatri, pacar dari Pravitir Prabhakar, berada di dalam bus jembatan itu yang akan terjatuh dari jembatan. Dengan segera Pravitir menyelamatkan bus itu, tetapi di saat yang bersamaan ada Inspektur Singh yang sedang menolong anak kecil, berada tepat di bawah dari bangunan yang akan terjatuh. Miles yang melihat itu berniat pergi menolong Inspektur Singh, tetapi Gwen hendak menghentikan Miles. Namun Miles menyampaikan kalau ia akan bisa melakukan ini. Miles dengan segera turun menyelamatkan Inspektur Singh, membuat Inspektur Singh dan anak itu selamat dari kejadian ini. Namun di saat itu tiba-tiba saja terjadi canon event disturbing, yang dimana universe dari tempat tinggal Pravitir Prabhakar akan segera lenyap karena adanya kejadian yang seharusnya terjadi tetapi tidak terjadi. Untungnya ada tim dari Spider Society datang menghentikan canon event yang dipimpin oleh Jessica Drew. Terlihat Jessica Drew tidak senang dengan kejadian ini. Jessica Drew meminta kepada Gwen, Hobie, dan Miles pergi berhadapan dengan Miguel. Hal ini membuat Miles senang karena ia pikir dirinya akan segera bergabung bersama Spider Society. Kemudian mereka bertiga dengan ditemani oleh Jessica Drew pergi ke markas dari Spider Society yang berada di Earth 928. Miles yang baru pertama kali masuk ke dalam markas Spider Society merasa sangat kagum melihat banyak sekali Spider-Man dan Spider-Woman berada di tempat itu. Namun Miles masih mengalami glitch karena berada di universe berbeda. Jessica Drew memberikan Miles gelang pencegah glitch yang akan melindungi Miles dari glitch. Tetapi gelang itu tidak akan bisa dipakai untuk berpindah dimensi seperti gizmo. Di markas Spider Society, Miles bertemu dengan banyak sekali manusia laba-laba. Seperti yang paling ditunjukkan ada Ben Reilly alias Scarlet Spider, Web Slinger, Spider-Man Cowboy, Spider-Man Game Insomniac dari PS4 dan PS5, dan Spider-Bite yaitu Spider-Woman yang berasal dari dunia virtual, dikendalikan oleh seorang wanita bernama Margot Kiss dari rumahnya. Spider-Bite sendiri
sendiri ditugaskan untuk mengontrol mesin laba-laba raksasa yang dapat mengantarkan balik sesuatu kembali ke dimensi asal mereka. Tidak hanya manusia laba-laba, terdapat beberapa villain yang dikurung di sana, yang dimana villain ini merupakan anomali yang berpindah dimensi. Salah satunya villain yang mengejutkan banyak orang adalah Prowler dari universe Spider-Man Tom Holland. Sampai pada akhirnya Miles bertemu dengan pemimpin dari Spider Society, yaitu Miguel O'Hara, yang kemunculannya ia turun dari komputer pengamatannya yang sangat lambat. Tetapi pertemuan Miles dengan Miguel berjalan tidak baik karena Miguel menyalahkan Miles sebagai orang yang telah membiarkan Spot kabur. Di saat pertemuan yang menegangkan itu, untungnya ada Peter B. Parker yang datang mencairkan suasana bersama putrinya Mayday. Lalu Miguel menyampaikan kalau Miles telah menyebabkan terjadinya canon event. Pertama, Miguel menjelaskan tentang universe dari para manusia laba-laba alias Spider-Man yang disebut sebagai Arachno-Humanoid Polymultiverse atau bahasa singkatnya Spider-Verse. Di setiap universe dari para Spider-Man akan ada kejadian yang sama, yaitu mereka kehilangan orang yang sangat berharga bagi mereka untuk menjadi seorang Spider-Man. Seperti contoh, kebanyakan Peter Parker akan kehilangan Uncle Ben maupun Kapten Polisi yang memiliki hubungan dekat dengan Spider-Man, yaitu Kapten Stacy, ayahnya Gwen Stacy. Sedangkan Miles sendiri juga pernah mengalami kejadian itu waktu kehilangan Paman Aaron. Namun tadi Miles telah menyebabkan canon event waktu menyelamatkan Inspektur Singh. Seharusnya Miles membiarkan Inspektur Singh tewas untuk mencegah canon event terjadi, dan juga agar Spider-Man India yaitu Parvitir Prabhakar bisa belajar menjadi Spider-Man dari kehilangan seseorang, sama seperti kebanyakan Spider-Man. Dan itu mengapa Gwen ingin menghentikan Miles tadi, yaitu ingin menghentikan Miles dari kejadian canon event serta menyelamatkan Miles dari kejadian yang berbahaya. Miguel memberitahu kalau dirinya pernah secara tidak sengaja menghancurkan sebuah universe akibat canon event, yaitu dulu Miguel pernah menemukan universe yang kehidupannya berjalan seperti manusia biasa, memiliki kehidupan bahagia bersama putrinya. Tetapi versi dari Miguel itu telah terbunuh akibat sebuah pembunuhan. Miguel pun memutuskan untuk menggantikan kehidupan dari Miguel yang telah tewas untuk menemani putrinya. Tetapi akibat tindakan Miguel ini malah menimbulkan canon event yang menyebabkan universe itu lenyap bersama seluruh makhluk hidup yang tinggal di universe itu. Mendengar semua penjelasan Miles teringat jika sebentar lagi ayahnya akan menjadi seorang kapten, yang artinya Miles juga akan kehilangan ayahnya. Seketika Miles mendapatkan ingatan singkat dari kejadian Spot tadi mendapatkan kekuatan dari Corridor Universe Spider-Man India, yaitu Miles melihat kalau ayahnya akan tewas karena terkena reruntuhan dari bangunan waktu menyelamatkan seorang anak kecil. Miles bertanya kapan insiden itu terjadi. Miguel menjawab itu akan terjadi waktu ayah Miles akan dilantik dalam 2 hari lagi. Mendengar itu, Miles berniat pergi kembali ke universe-nya untuk mencegah kematian ayahnya. Tetapi Miguel tidak setuju karena itu akan menyebabkan kekacauan canon event. Miguel meminta kepada Miles untuk merelakan nyawa ayahnya agar bisa menyelamatkan seluruh nyawa dunia yang berada di universe Miles. Para Spider People mulai berdatangan mengelilingi Miles untuk mencegah Miles kabur. Akibat Miles yang tidak mau menuruti perkataan Miguel mengurung Miles menggunakan kurungannya, yang membuat teman-teman Miles kesal kepada Miguel. Hobie Brown secara diam-diam mengajarkan kepada Miles untuk menghancurkan kurungan itu menggunakan telapak tangannya, yang dialirkan kekuatan listrik dari Miles agar Miles bisa menghancurkan kurungan itu. Miles pun melakukan hal tersebut membuat kurungannya hancur. Miles dengan segera pergi dari sana, tetapi Miguel meminta kepada para Spider People bergerak menangkap Miles. And stop Spider-Man. Wait, you? Miles Morales. I don't see anything, boss. I guess it... membuat Miles dikejar habis-habisan oleh para Spider People yang berjumlah ratusan lebih. Begitu banyak Spider People yang mengejar Miles, dimulai dari Spider-Man dan Spider-Woman sampai Spider-Cat dan Spider-Rex. Kejar-kejaran antara Miles dengan Spider People berlangsung sangat intensif sampai mereka keluar dari markas Spider Society. Peter B. Parker dan Gwen termasuk Spider People yang mengejar Miles, membuat mereka berdua merasa tidak enak dengan Miles karena mereka tidak mau bertentangan dengan teman mereka.
Peter B. Parker sempat menorong Miles dari kejaran itu dengan menarik Miles ke tempat tersembunyi. Di sana Peter menyampaikan kalau dirinya tidak mau menjadi musuh Miles karena Miles sudah membantu Peter untuk memiliki tujuan hidup sampai Peter mempunyai seorang anak, yang padahal dulu Peter tidak mau memiliki anak, tetapi setelah bertemu dengan Miles pikiran Peter langsung berubah. Ia mau memiliki anak agar bisa tumbuh seperti Miles. Peter berusaha untuk mencoba menjadi penengah dari masalah ini, tetapi obrolan mereka diganggu oleh Layla yang berada di dalam gizmo milik Peter, membuat lokasi Miles ketahuan. Jadinya Miles harus segera lari kembali dari kejaran para Spider People. Plan this out. You? Sekarang pelarian Miles semakin sulit karena Miguel menyuruh kepada semua Spider People untuk mengejar Miles. Sampai pada akhirnya Miles berhadapan dengan Miguel yang tidak main-main dalam pengejaran ini. Ia mengejar Miles layaknya Miles merupakan seorang penjahat. Miguel juga menyampaikan kepada Miles kalau Miles merupakan anomali asli. Laba-laba radioaktif yang dulu menggigit Miles berasal dari universe lain yang seharusnya tidak menggigit Miles. Akibat laba-laba itu menggigit Miles, universe yang menjadi tempat tinggal dari laba-laba itu tidak memiliki Spider-Man di dunia mereka. Seharusnya Miles tidak menjadi seorang Spider-Man dan seharusnya Peter Parker di universe Miles masih hidup. Tetapi akibat Peter Parker yang menolong Miles membuat Peter Parker kehilangan nyawanya. Dan lagi akibat Miles meledakkan collider di universe-nya membuat Spot terlahir. Di sana Miguel benar-benar sangat kesal kepada Miles karena masalah yang dibuat Miles membuat dirinya kerepotan untuk memperbaiki masalah itu. Seharusnya Miles tidak berada di sini dan Miles merupakan sebuah kesalahan, kata Miguel. Situasi ini semakin menyesak Miles karena ternyata Peter dan Gwen telah mengetahui hal ini, membuat Miles kecewa kepada mereka berdua. Tetapi Peter dan Gwen sendiri takut memberitahu hal ini kepada Miles karena mereka tidak mau melukai perasaan Miles. Akibat Miles yang sudah terdesak dan tidak ada orang yang mau membantu dirinya, Miles akan tetap berada di rencananya sambil Miles menyerap listrik dari kostum Miguel, yang setelah itu Miles mengucapkan kalimat yang menjadi salah satu kalimat ikonik dari film ini, yaitu Miles menyampaikan kepada Miguel kalau semua orang selalu memberitahu dirinya bagaimana cerita dirinya harus berjalan, tetapi Miles menjawab kalau ia akan menentukan ceritanya dengan caranya sendiri. I'm about to do this. Everyone keeps telling me to do my own thing. Bye. Kemudian Miles mengucapkan selamat tinggal kepada Gwen, lalu Miles pergi kembali ke markas Spider Society. Namun Miguel masih belum menyerah, ia meloncat juga mengikuti Miles ke markas Spider Society. Miles yang telah berhasil sampai di markas Spider Society mengaktifkan mesin robot laba-laba yang dapat mengantarkan Miles kembali ke dimensinya. Secara diam-diam, Miles berkamuflase menggunakan kekuatan transparannya untuk mengaktifkan mesin itu. Tetapi tanpa Miles sadari, mesin itu mendeteksi Miles kalau Miles berasal dari Universe 42. Spider-Bite dan Layla sadar kalau mesin laba-laba mereka telah aktif sendiri. Yang terlihat Spider-Bite tahu orang yang telah mengaktifkan mesin itu adalah Miles. Miguel yang telah sampai di tempat itu berusaha untuk menghentikan mesin laba-laba mereka. Dan di saat yang bersamaan Spider-Bite telah berada di ujung tahap untuk menghentikan mesin itu. Tetapi tak disangka Spider-Bite tidak menekan tombol pembatalan karena ia memutuskan untuk membiarkan Miles pergi. Berkat bantuan dari Spider-Bite, mesin itu telah berhasil mengantarkan Miles ke dimensi lain. Hal ini membuat Miguel sangat kesal karena Miles telah mengabaikan perkataannya. Gwen menyampaikan kepada Miguel kalau cara Miguel tadi menghentikan Miles sangat berlebihan. Namun Miguel berbalik menyalahkan Gwen karena Miguel sadar kalau Gwen tadi telah membiarkan Miles kabur. Jadi Miguel memutuskan untuk mengembalikan Gwen ke dimensi asalnya akibat dari Gwen yang sudah tidak menuruti perkataannya. Gwen pun sempat mengatakan kepada mereka semua kalau mereka
seharusnya menjadi orang baik. Dan setelah itu Gwen dipindahkan ke dimensi asalnya menggunakan mesin laba-laba. Miguel sendiri merasa kalau dirinya masih berada di jalan yang baik. Lalu Miguel meminta kepada Spider-Woman Jessica Drew dan Scarlet Spider Ben Reilly ikut bersama dirinya ke Universe Miles menangkap Miles. Sedangkan beberapa Spider People lainnya ditugaskan pergi menangkap Spot. Miles yang telah sampai ke dimensi lain berpikir kalau dirinya telah sampai di dimensi asalnya. Ia pun dengan segera pergi kembali ke rumah. Gwen sekarang telah kembali ke dimensi asalnya juga, tetapi sekarang gizmo milik Gwen telah diblokir, membuat Gwen tidak dapat lagi berpindah dimensi. Peter Parker juga telah kembali ke dimensi asalnya untuk mengembalikan putrinya Mayday ke tempat tidur, sambil memikirkan masalah yang baru saja terjadi kepada Miles. Sedangkan Miguel, Scarlet Spider, Ben Reilly, dan Spider-Woman Jessica Drew telah sampai di Universe Miles. Mereka segera berpencar mencari keberadaan Miles. Kembali kepada Gwen, Gwen sekarang memutuskan pergi ke rumahnya untuk melihat ayahnya. Yang sekarang terlihat ayahnya sudah semakin kurus karena memikirkan kepergian Gwen. Di sana Gwen mencoba menjelaskan kepada ayahnya kalau dirinya menjadi Spider-Woman untuk menjadi orang baik, sama seperti ayahnya yang menjadi seorang polisi. Dan sekarang Gwen memberitahu kalau dirinya memiliki masalah yang mendesak dengan seseorang yang telah Gwen anggap sebagai teman. Kali ini Gwen tidak mau kehilangan lagi seorang teman. Tetapi di saat itu Gwen dikejutkan dengan ayahnya yang memberitahu kalau dirinya sudah tidak lagi menjadi polisi sebelum ayah Gwen menjadi seorang kapten. Karena alasan ayah Gwen menjadi polisi adalah menangkap Spider-Woman untuk Gwen karena telah membunuh teman baik Gwen yaitu Peter. Tetapi setelah ayah Gwen tahu kalau Spider-Woman itu adalah anaknya sendiri, ayah Gwen sudah tidak memiliki alasan lagi untuk menangkap Spider-Woman karena ayah Gwen hanya ingin membuat anaknya tenang. Bagi ayah Gwen, Gwen merupakan hal terbaik yang ia miliki. Mendengar itu, Gwen terharu dan langsung memeluk ayahnya. Tetapi secara bersamaan Gwen mendapatkan jawaban untuk menyelesaikan masalah Miles, yang dimana ternyata permasalahan canon event yang menyangkut masalah pengorbanan kapten dapat diselesaikan apabila sang kapten tersebut tidak menjadi kapten, seperti ayah Gwen yang tidak menjadi kapten. Artinya Gwen tidak akan kehilangan ayahnya. Ini masih menjadi teori saja. Kemudian ayah Gwen memberikan Gwen barang titipan dari teman Gwen yaitu Hobie Brown, yang ternyata hadiah itu merupakan gizmo rakitan Hobie Brown sendiri. Gwen pun berpamitan kepada ayahnya untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Lalu ia pergi meninggalkan ayahnya menggunakan gizmo rakitan dari Hobie Brown. Setelah Gwen sampai di Universe Miles, Gwen mengusir Scarlet Spider Ben Reilly dengan mengambil gizmo milik Scarlet Spider, lalu memindahkan Scarlet Spider ke dimensi lain. Sedangkan Miles sekarang telah memasuki kamarnya. Dengan perasaan yang penuh lega, Miles pun langsung memakai jaket untuk menutupi spider suitnya. Yang di dalam sana, Miles langsung bertemu dengan ibunya. Miles yang masih dipenuhi oleh rasa ketegangan berusaha menjelaskan apa yang terjadi kepada ibunya, serta memberitahu akan ada kejadian berbahaya yang akan segera datang, yaitu musuh Miles bernama Spots. Namun Miles melihat ibunya merasa sangat kebingungan dengan penjelasan Miles. Miles pun memutuskan untuk membongkar identitasnya sebagai Spider-Man, tetapi sangat mengejutkan, ibu Miles sama sekali tidak mengetahui tentang Spider-Man. Miles mencoba menjelaskan lebih detail mengenai Spider-Man, yaitu seorang pahlawan super yang dapat mengeluarkan jaring. Tetapi tetap saja ibu Miles tidak mengerti maksud Miles, dan ia menganggap jika Miles menghayal menjadi superhero. Tiba-tiba saja setelah ibu Miles pergi, Miles mengalami glitch yang membuat Miles sadar kalau dirinya tidak berada di universe asalnya dan telah mendarat di universe yang salah, karena ternyata mesin laba-laba yang telah membawa Miles pergi membaca DNA laba-laba yang telah menggigit Miles untuk membawa Miles berpindah dimensi, yaitu dimensi Earth 42. Sedangkan dimensi tempat tinggal Miles berasal dari Earth 1610. Di lain sisi, Gwen telah masuk ke dalam kamar Miles dan Gwen tidak menemukan Miles di sana, membuat Gwen sadar kalau Miles telah berpindah ke universe yang salah. Miles semakin dibuat terkejut setelah melihat pamannya Aaron masih hidup di universe ini. Hal ini membuat Miles kebingungan serta terharu karena bisa bertemu kembali dengan pamannya. Kemudian paman Miles mengajak Miles pergi ke atas atap. Di sana Miles juga melihat gambar ayahnya yang ternyata di sini ayah
ayahnya sudah meninggal. Lalu tiba-tiba saja ada seseorang yang menyerang Miles dari belakang sampai membuat Miles tidak tersadarkan diri. Gwen yang masih berada di rumah Miles mendengar pembicaraan ayah Miles serta ibunya yang sedang kebingungan dengan keberadaan Miles. Gwen pun memutuskan untuk menemui mereka dan menyembunyikan kostumnya menggunakan jaket Miles dan menyampaikan kepada mereka kalau dirinya akan pergi mencari Miles yang sekarang keberadaannya tidak diketahui. Kedua orang tua Miles kesal melihat Gwen yang masuk sembarangan ke rumah orang, serta terakhir kali yang mereka ketahui Miles pergi bersama Gwen. Gwen tidak bisa menjelaskan masalah ini, tetapi dirinya akan tetap mencari Miles serta memberitahu kepada mereka berdua kalau Miles sangat menyayangi kedua orang tuanya, bahkan melebihi apa yang mereka bayangkan, karena Gwen sudah melihat buktinya. Hal ini membuat kedua orang tua Miles sedikit tenang dan Gwen pun pergi dari sana meninggalkan mereka. Kembali kepada Miles, ia sekarang telah tersadarkan diri di tempat tinggal pamannya. Di sana Miles menjelaskan kepada pamannya kalau ia berasal dari universe yang berbeda dan dulunya ia juga memiliki seorang paman seperti Paman Eren yang merupakan seorang villain bernama Prowler. Tetapi paman Eren milik Miles berakhir dengan menjadi orang baik untuk melindungi Miles. Namun paman Eren dari universe ini memberitahu kalau dirinya tidak menjadi Prowler. Lalu muncul sesosok Prowler dari atas tiang yang ternyata ia merupakan Miles dari universe ini dan seharusnya merupakan orang yang digigit laba-laba oleh laba-laba yang telah menggigit Miles. Namun karena laba-laba itu telah menggigit Miles yang salah, Miles di universe ini menjadi Prowler mengikuti jejak dari pamannya. Miles Spider-Man meminta kepada mereka berdua untuk melepaskan dirinya agar ia bisa menyelamatkan ayahnya. Tetapi Miles Prowler menantang Miles kenapa dirinya harus membebaskan Miles Spider-Man. Lalu kembali kepada Gwen. Gwen sekarang telah mengumpulkan timnya sendiri untuk menyelamatkan Miles, yaitu ada Peter B. Parker, Rafiti Prabhakar yaitu Spider-Man India, Hobie Brown yaitu Spider-Punk, Margot Cash yaitu Spider-Bite, Spider-Ham, Spider-Noir, dan Penny Parker. Dan setelah itu pun cerita dari Spider-Man Across the Spider-Verse berakhir. Ceritanya akan berlanjut lagi di film Spider-Man selanjutnya tahun depan, yaitu Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang akan tayang di tahun 2024. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!